Assalamualaikum. Bayangkan, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, setiap orang menunggu giliran untuk dihisap. Ada yang tersenyum lega, ada yang menunduk penuh penyesalan. Dan di tengah kerumunan itu, ada seorang pemuda. Wajahnya tampan, amalnya banyak, suaranya merdu ketika membaca Al-Quran. Namun, malaikat justru menolaknya masuk surga. Inilah kisah tentang seorang pemuda yang ditolak surga bukan karena dosa besar, tapi karena durhaka pada ibunya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda bernama Alqamah, seorang sahabat yang dikenal taat, rajin beribadah, dan sangat dihormati di lingkungannya. Setiap malam ia bangun untuk tahajud, setiap siang ia berpuasa sunnah, dan lisannya tak pernah lepas dari zikir. Semua orang mengira ia adalah calon penghuni surga. Namun, satu hal yang tak banyak diketahui orang, hubungannya dengan sang ibu tidak baik. Sang ibu, wanita tua renta yang dulu membesarkannya dengan penuh kasih, kini hidup sendirian. Ia sering menangis karena putranya jarang menjenguk, bahkan sering membentak ketika diminta bantuan. Suatu hari, Alqamah jatuh sakit keras. Tubuhnya lemah, lidahnya keluh. Sahabat-sahabatnya segera datang menjenguk, termasuk Rasulullah yang kemudian mengutus sahabat Bilal untuk menengok keadaannya. Ketika Bilal sampai di rumah Alqamah, ia melihat pemuda itu sekarat. Bilal membimbingnya untuk mengucapkan La ilaha illallah, tapi lidahnya terkunci. Suara itu tak bisa keluar. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Bilal pun segera kembali kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu, Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, apakah ibunya masih hidup?" "Masih ya Rasulullah," jawab Bilal. "Panggillah dia," sabda Rasulullah. Ketika ibu Alqamah datang, Rasulullah memandangnya dengan lembut dan bertanya, "Wahai ibu Alqamah, bagaimana hubunganmu dengan anakmu?" Sang ibu menunduk lama, matanya berkaca-kaca. "Ya Rasulullah, dia rajin beribadah, tapi terhadapku dia sering kasar. Lidahnya tajam, hatinya keras. Aku sering menangis karena sikapnya." Rasulullah pun berkata, "Wahai ibu, keridoanmu adalah kunci surga baginya. Jika engkau riba, Allah akan mudahkan lisannya mengucap kalimat tauhid." Namun sang ibu menjawab lirih, "Demi Allah, aku tidak ridha, ya Rasulullah. Hatiku sakit karena sikapnya." Rasulullah lalu memerintahkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar tubuh Alqamah di depan ibunya." Sang ibu kaget dan menjerit, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin membakar anakku di depan mataku?" "Tidak, aku tidak sanggup." Rasulullah menjawab dengan tegas, namun penuh hikmah, "Wahai ibu, azab Allah jauh lebih pedih dan kekal. Jika engkau tidak ridha kepadanya, itu sama saja engkau membiarkannya masuk ke dalam api neraka." Mendengar itu, air mata sang ibu tumpah. Ia mengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, aku ridha kepadanya. Aku maafkan semua kesalahannya." Tak lama setelah kata-kata itu keluar, lidah Alqamah yang kaku tiba-tiba bisa bergerak. Dengan suara pelan namun jelas, ia mengucapkan, "La ilaha illallah." Tak lama kemudian, ruhnya keluar dengan tenang. Wajahnya berseri, seakan tidur dalam kedamaian. Rasulullah yang mendengar kabar itu bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah bagaimana murka seorang ibu dapat menutup pintu surga bagi anaknya, dan bagaimana ridhonya membuka jalan menuju rahmat Allah." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua." Bayangkan, seorang pemuda yang taat,
ahli ibadah bisa tertolak surga hanya karena menyakiti hati ibunya. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin sering mengabaikan panggilan ibu, membantah dengan nada tinggi, atau bahkan membuatnya menangis dalam diam? Sahabat sekalian, surga bukan hanya milik orang yang banyak ibadah, tapi milik orang yang menjaga hatinya dan hati ibunya. Karena setiap yang keluar dari mulut seorang anak bisa menjadi penghapus amal sebesar gunung. Hari ini, sebelum malam tiba, cobalah telepon ibumu. Minta maaf, ucapkan terima kasih, dan katakan dengan tulus, "Bu, terima kasih sudah melahirkan aku. Aku ingin engkau ridho padaku." Karena bisa jadi, satu kalimat lembut itu adalah kunci pintu surga yang telah lama menantimu. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa cinta seorang ibu tidak pernah tergantikan, dan keridhaannya adalah naungan dari Allah di dunia dan akhirat. Jaga hati ibumu sebelum datang hari di mana engkau tak bisa lagi mendengar suaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.